الله لنبي لي ولوالدي آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قال المؤلف رحمه الله ونفعنا به وبعلوم في الدارين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. فالمجذوب ما دام في جذبه لا يصلح للمشيخة لعدم مروره على المقامات ومعرفته بوغائل النفوس والاشتغاله بحاله عن حال غيره، كما أن السالك إذا لم يصل إلى درجة المشاهدة والتجلي لا يصلح للمشيخة لنقصه. فالمجذوب maka tining orang se majdub, orang sejadab, madama selaki dalam selaki langkeng pasada majdub fi jadabihi pani dalam kejadab na majdub la yasluh pani kata patot pasada majdub lil musyayyakh kaangkui patatikuru li'adami mururihi karena ta'adaan lebetah majdub adal maqamat daripada banyak-banyak maqam wa ma'rifatihi ban nga'oninga ay li'adami ma'rifati ban ketadaan nga'oning na majdub biwawailin nufus kalaban banyak-banyak perkara sing rosak deka nafsu wal ishtighalihi ban kana repot majdub bihalihi kalaban tengkana majdub an hali ghairihi jauh dari tengkana lainah majdub. Kama anna salika akatia saungkun orang sesalik idza lam yasil panikan nalaikan tak depak pasal salik ila darajat musyahada dak ka derajat musyahada nyakseh dak ka Allah wa tajalli ban derajat tajalli pertelan Allah la yasluhu maka tak patot pasal salik dil musyayyakha kaangkui ipatatikuru dinaksihi karena kau orang salik dinaksihi karena kau orang salik wa innama yasluhu laha man jama'a bainahuma sawa'un taqaddama sulukuhu ala jadabihi aw bil aksi wa innama yasluhu ban ang pastana patot laha kaangkui musyayyakha ega kebaikuruman pasara orang jamaah sing ngumpulake pasaraman bainahuma yantana jadab wasalik jadab dan suluk sawaun pada bayi taqaddama ampun kaada sulukuhu panapas sulukah perjalanan orang man ala jabdihi atas kejadab man au bil aksi atau kalaban sebaliknya. Seorang yang majdub selama di masa-masa jadabnya tidaklah pantas untuk dijadikan guru, dijadikan mursyid pembimbing spiritual. Mengapa? Karena seorang yang jadab, yang jadab lebih awal di awalnya dia belum melalui proses menempuh makom yang harus ditempuh oleh seorang yang nyampe kepada Allah. Sehingga orang jadab itu jangan dijadikan guru, malah nanti tersesat
muridnya tidak nyampe kepada apa yang dilakukan oleh Majidub tadi, karena dia belum pengalaman menempuh perjalanan-perjalanan dan mengetahui rintangan-rintangan bagaimana cara memerangi hawa nafsu, dan dia juga sibuk dengan dirinya sendiri, tidak mikir orang lain ya. Itu alasan mengapa seorang yang jadab ya tidak pantas, tidak sebaiknya dijadikan seorang guru spiritual mursyid. Begitu juga seorang salik yang berangkat dari bawah, sebelum dia mencapai darajatil musyahadah wa tajalli, menyaksikan Allah dengan bi'ainil basirah, sehingga Allah juga tajalli kepada dia akan kebesaran sifat-sifat dan sebagainya, itu belum pantas kalau masih belum mencapai derajat musyahadah, karena belum mencapai puncak ibadah, puncak perjalanannya adalah bisa jadi dia di tengah jalan juga akan kembali lagi ke awal. La yaslul musyayyakh li nafsi, masih memiliki kekurangan itu. Sehingga dalam beribadah, di dalam melakukan ibadah kepada Allah, ibadah ruhani, ibadah batiniyah, tidak boleh sembarangan berguru kepada orang-orang seperti ini. Guru ke orang sejadab, takut pas jadab kayak ini jadab nanti anak muridnya, atau berguru kepada seorang belum nyampe kepada al-musyahadah, bisa jadi nanti kembali lagi kita tabak depak di guru nih. Nah, orang yang pantas jadikan sebagai guru mursyid di dalam beribadah, tidak mendekatkan diri takarrub kepada Allah, yaitu adalah orang yang sudah berpengalaman di kedua-duanya. Dia sudah nyampe darajatul musyahadah dan dia melalui proses ya, jadi itu sawa'un taqaddama suluku ala jadabihi, jadi baik itu dia melalui proses suluk baru ke jadab, atau jadab dulu kemudian dia sadar kembali ke suluk. Nah, itu baru bisa dijadikan sebagai seorang mursyid, seorang guru dalam beribadah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya kalau di Indonesia gampang lah, jadi ikut jatman gitu. Kalau di NU Jam'iyah Thariqah Al-Mu'tabarah An-Nahdiyah, itu ada organisasinya. Selama dalam konteks ini silahkan, itu semuanya diakui oleh Nahdlatul Ulama, ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan itu koordinator Rais Amnya itu adalah Habib Al-Lutfi Baklongan, insyaallah masih itu. Di luar ini ya jangan coba-coba lah, itu khawatir nanti keluar dari haluan Ahlus Sunnah, malah nanti ya menyesatkan, tidak jelas siapa gurunya. Karena banyak orang-orang seperti aliran seperti banyak mengajarkan tidak sholat, mengajarkan ini cukup zikir dan sebagainya banyak. Karena itu ya kita lebih mudahnya ya ikut jatman Jam'iyah Thariqah Mu'tabar An-Nahdiyah. Ya kalau kita di pesantren ya mursyidnya lah ke guru kita sendiri, tak usah kemana-mana itu. Ini waqad yamurul majdub anil maqamati bisur'atin, waqad yamuru bentor kadang wen ongku lebat taklil, waqad yamuru bentor kadang lebat al majdub basaran sejadab alal maqamat, daripada ke banyak maqam, bisur'atin kalaban cepat, kalaban santak, wa ya'rifu wan oning majdub wa wa'ilan nufus, dak banyak perkara sing ngerosak dak nafsu, kadzalika akatiya ka disa sur'ah, fa yasruhu ma kepantas basara majdub dil musyayyakh kaangkui epatati guru ma'ajadabi asatana kajada pada majdub, lakin hada fi ba'dil majadib, lakin tetapi hada tining panika fi ba'dil majadib, panika dalam sebagian banyak orang yang sajadab, ka Sayyid Ahmad Al-Badawi nafa'anallahu bihi, akatiya Sayyid Ahmad Al-Badawi nafa'anallahu bihi, la fi kulli majdub punten dalam saben-saben orang sejadab. Jadi terkadang juga orang jadab itu
yamurru 'alal maqamat, dia mampu melewati maqamut taubah, maqamul faqri, maqamul dzikir itu dengan cepat, sehingga juga dia mampu mengenali hal-hal yang mampu merusak hawa nafsu ini. Sehingga walaupun demikian, walaupun dia jadab, tetapi dia sudah mengetahui al-maqamat wa ilal nufus, ya fayasluhu dil musyayyakh ma jadabi. Kalau hal seperti ini itu tidak apa-apa dijadikan sebagai syekh dalam kondisi jadab yang karena sudah pengalaman. Tetapi ini kasuistik, tidak semuanya. Nah, ini yang dicontohkan adalah Sayyid Ahmad Al-Badawi, gurunya penulis syarahnya ini Imam Asy-Syarqawi. Tidak semua jadab dalam kejadabannya dia mampu melewati maqamat dalam ilmu tasawuf, itu tidak semuanya. Tapi pada intinya apa yang kita baca ini di dalam bertaqarrub kepada Allah, kita perlu seorang pembimbing, seorang mursyid, seorang syekh, guru spiritual di dalam membimbing agar supaya kita tidak tersesat. Nah, kalau guru lahir ya cukup fikih, tapi dalam perjalanan ruhani guru yang sudah berpengalaman dan sudah mencapai wusul kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga batinnya terus dijaga. Ini guru batin. Nah, biasanya para pejabat itu kadang punya hal seperti ini, guru spiritual. Bahkan tokoh sekalipun, kiai sekalipun kadang punya juga guru seperti ini. Dan orang-orang seperti itu sulit dicari, tidak kelihatan misalnya, ya. Kadang tidak menampakkan bahwa dia ada orang langit, ya, gitu. Di waktu peresmian pesantren Mana Al-Hikam Depok, katanya ada seorang yang sangat dihormati oleh almarhum Ki Hashim, tapi dari sisi pakaian, di penampilan tidak kelihatan. Wah, ternyata beliau adalah guru spiritualnya. Nah, ini orang yang berguru seperti itu ya akan patuh apa yang dibimbingkan oleh guru itu. Itu di dalam beribadah, bertaruh perlu bimbingan. Jangan sembarangan, apalagi tidak berguru hanya dari bacaan-bacaan dari media online. Makanya disebutkan di depan itu, man lam yakun lahu syekhun fasyaitanu syaihuhu. Syaitan nanti malah yang akan menjadi gurunya. La yu'lamu qadaru anwaril qulubi wal asrar illa fi ghaibil malakut. La yu'lamu ta'ika awningi qadru anwaril qulub, panapa kader banyak-banyak nur ateh wal asrar, ben rahasia-rahasia. Aisrail tegese banyak-banyak rahasia, ail anwar tegese banyak-banyak nur, al musyarrafah al musyriqah, setera mencorong untuk bahasa Maturin, alaiha atas kulub, wayatining asrar al ulum, pada banyak-banyak ilmu, wal ma'arif, dan banyak-banyak pengauning al ladunniyah, ilmu sepengsa ladunni, ay min ladun hakim, langsung dari Allah. Wa huwa tining al ma'arif, wa ma ban barang, huwa tining ma mudaun paneke esaba etitipaki fiha dalam kulub min anwaril haqq, dari banyak-banyak nur kebenaran hak, illa fi ghaibil malakut, kecuali dalam samarah alam malakut. Ail malakut tegese alam malakut al ghaibih, sesamar anna dari kaula saja. Wa tining ghaibil malakut alamul akhirah, panika alam akhirat. Faman maka pasra orang aman seiman pasaraman bil ghaib, kalaban perkara sewaib, wa sa'aban ajalan pasaraman fi tahdhibi nafsihi, usaha pasaraman fi tahdhibi nafsihi dalam bersiaki man, hatta hasalat sampai hasil indahu esatin man
tilkal anwaru panapakah ada sebanyak-banyak nur syahada maka nyaksee pasaraman al-hadzal awfar dekah bagian lebih sempurna hunaka eka disah alamul malakut wa in kana basnajan bada panapa hadzul awfar muhanan panika yentengaki fid dunya dalam dunya ghayra mu'tanan bihi tor tae perhatiaki tae hatiaki bihi kalaban hadzul awfar fiha dalam dunya kama la tadharu akati oleh tak jelas anwarus sama panapa banyak-banyak nurah langit wahiyatining anwarus sama anwarul kawakib panika banyak-banyak cahaya banyak-banyak bintang illa fi syahadatil mulki kecuali dalam nyatana alam mulki ail mulkil musyahad tegesa alam mulki al musyahad saya saksi yang bisa dilihat wa watining alamul mulki al mulkil musyahad alamud dunya panika alam dunya di husudil munasabah kana hasala kepantesan baina hadil asya yang tanah panika banyak-banyak perkara ya. La yu'lamu qadru anwaril qurb wal asrar illa fi ghaibil malakut kadar nur cahaya hati dan rahasia-rahasia atau ilmu-ilmu yang diperoleh langsung dari Allah Subhanahu wa ta'ala tidak bisa diketahui kecuali di dalam alam malakut, alam gaib, alam yang tidak bisa dipanca indera. Sebagaimana nur bintang-bintang di langit tidak dapat dilihat kecuali fi syahadatil mulk, kecuali di dalam alam yang nyata ini. Artinya berapa kadar cahaya yang diperoleh oleh hati seseorang, berapa jumlah keilmuan ilmu yang diperoleh oleh seorang hamba ketika taqarrub kepada Allah, itu tidak bisa diukur dan tidak bisa diketahui illa fi ghaibil malakut, kecuali fi ghaibil malakut. Artinya tidak tahu seberapa besar cahaya yang diperoleh seorang hamba ketika bertaqarrub kepada Allah. Allahu a'lam, hanya Allah yang tahu. Oleh karena itu, faman amana bil ghaib, barang siapa yang beriman dengan hal yang gaib, kemudian dia berusaha bersusah payah di dalam membersihkan hatinya, sehingga kalau sudah bersih maka nur akan datang baginya, maka syahadal hadzal awfar. Orang yang seperti ini sungguh dia telah menyaksikan, memperoleh bagian harta warisan yang luar biasa, yang sangat sempurna. Wa in kana muhadan fid dunya ghairu mu'tadan bihi, walaupun di dunia ini tidak ada yang memperhatikannya, tidak menjadi pusat perhatian dan diremehkan. Seberapa besar tidak tahu, karena itu hal-hal yang gaib juga, keilmu itu. Anwarul qulub kita tidak tahu juga. Hanya orang yang mendapatkan anwar tadi yang akan merasakannya, gitu. Seperti juga bintang, cahaya matahari tidak bisa dilihat di dalam dunia, fi syahadatil mulk. Nah, ya bagaimana menanggapi? Ya teruslah beribadah, teruslah berusaha mensucikan, membersihkan diri, riyadhah dan mujahadun nafsi. Persoalan nurnya nanti Allah yang akan memberikan, dan yang tahu ya mungkin sesama. Makanya ada istilah la ya'riful wali indal wali, tidak ada yang mengetahui seorang wali kecuali wali juga. Oleh karena itu la yu'lamu qadru anwaril qulub, maka wali itu satu sama lain saling kenal ya. Seperti kemarin saya ceritakan Ki Khuzan itu saling kenal,
Karena itu nurnya sama, nurul anwarul qulub wal asrar, punya rahasia-rahasia. Bagi kita yang masih di alamul mulki, alam nyata, ya tidak bisa mengetahui apakah ini orang wali atau orang dekat dengan Allah, tidak tahu. Oleh karena itu di dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda, akhfallahu salasatan fi salasa. Allah merahasiakan 3 hal di dalam 3 hal yang lain. Ridahu fi ta'atihi, Allah merasakan keridhaan Allah di dalam ketaatannya. Ketaatan yang mana, ibadah yang mana yang menyebabkan Allah ridha, itu rahasia. Bisa jadi puasa, bisa jadi sholat, bisa jadi zikir, atau bisa hal-hal yang lain yang remeh-temeh itu. Bisa jadi itu yang diterima oleh Allah. Itu makanya jangan pernah meremehkan amal ibadah sekecil apapun. Jangan meremehkan senyum itu ibadah, itu. Jangan meremehkan imatatul adza, membuang sampah, membuang sesuatu yang dapat mengganggu. Jangan diremehkan. Itu bisa jadi itu yang mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Itu. Yang kedua, ghadabahu fi ma'siyatihi, Allah merasakan ghadabnya, murkanya di dalam maksiat. Maksiat yang mana yang menyebabkan murka kepada Allah, itu rahasia. Jangan remehkan melihat perempuan maksiat, berwudu elang, jangan. Gitu. Itu rahasia. Yang ketiga, waliyahu fi khalqi, Allah merahasiakan walinya, kekasihnya di antara makhluk-makhluknya. Jangan meremehkan, jangan menghina siapapun di dunia ini. Jangan-jangan wali, jangan-jangan wali, gitu. Takut wali, man adza waliyan faqad adzani, barang siapa yang menyakiti, mengganggu wali, dia telah menyakitiku, karena sudah menyakiti kekasihnya. Maka hati-hati. Bisa jadi saya nyari sampah, nyari itu bisa diwali, bisa jadi orang yang dagang gila di pasar itu bisa jadi wali. Karena itu hati-hati. Wujudanu thamarati ta'at ajilan, basyairul amilina biwujudil jazai 'alaiha ajilan. Wujudanu thamarati ta'at, tining anam munah banyak buana taat. Wujudan itu perasaan, ya, perasaan menemukan buah dari ketaatan. Wahya apa? Samaratut taat al anwaru, panika banyak nur, allati sitasulu hasil panapa nur fi qulubihim, dalam banyak atena orang salikin. Wa tusyriku bantera, menerai panapa anwar ala dhawahir, pada banyak dhahir salikin. Wa taladzudi, ban aroma senyaman, biha kalaban taat fi hali fi'liha, dalam nalaikana ngalakon taat. Ajilan, hale kencang senalika, fi dunya, tegese dalam dunya. Basyairul amilin, panika banyak kebungaan orang-orang sealako, biwududil jaza, kalaban badan balas alaiha, atas taat, ajilan, hale somaja, yaitu akhirat nanti. Ay basyairu, tegese banyak berbunga, minallahi ta'ala, dari Allah ta'ala, ajilatan, hale kencang, biwujudil jaza, kalaban badan balas alaiha, atas taat, fid daril akhirah, dalam Roma akhirat. Wa innaha, ban sa'angkun ta'at, makbulatun indallah, panika eterema setin Allah. Wujudanu samarati ta'at ajilan, basyairul amilin bujudil jazai 'alaiha ajilan. Perasaan menemukan buah dari sebuah ibadah
ajilan pada saat itu juga, yaitu di dunia ini, itu berarti adalah basyairul amilin, sebuah kebahagiaan bagi orang-orang yang sedang melaksanakan ibadah itu. Kenapa? Dia sudah optimis di akhirat nanti dia akan mendapatkan balasan. Artinya apa? Cirinya ibadah itu diterima oleh Allah ketika berbuah. Apa buahnya ibadah? Wahya al-anwar allati yatasur fi qulubihim. Ada nur yang akan menyinari hati ini, sehingga yang itu akan menyinari, artinya akan membimbing, akan mengarahkan hati ini agar supaya melakukan hal-hal yang baik. Jadi kalau dikira ini tidak baik, ini maksiat, nur itu akan jangan, ini maksiat kepada itu nur ya. Kalau ada panggilan ibadah, nur itu akan menggerakkan hati itu untuk melangkahkan kakinya untuk melaksanakan ibadah, tidak ada rasa malas. Itu wa tusyriku ala dhawahirihim, itu cirinya. Ada nur yang masuk ke dalam hati dan itu akan menyinari hati sehingga tidak terjadi kegelapan. Dia tahu mana yang baik dan mana yang benar. Dan wa tusyriku ala dhawahirihim, nur itu akan tampak keluar, artinya perbuatan-perbuatan yang dilakukan itu yang baik-baik saja. Kalau yang maksiat dihindari. Itu ciri yang pertama. Wattaladzud biha fi hali fi'liha, merasa nyaman ketika Anda melaksanakan ketaatan itu. Rasa nyaman, dan ini perasaan nyaman ini ya yang masing-masing yang tahu, kita tidak tahu ya. Tidak tahu bahwa Anda merasakan kenikmatan ketika beribadah, melaksanakan kelezatan itu sesuai orangnya masing-masing, kita tidak tahu. Ketika Anda merasakan itu, berarti di dunia berarti itu tanda-tanda bahwa amal ibadah kita itu diterima oleh Allah ya, dan akan mendapatkan pahala nanti di akhirat. Ini cirinya ibadah diterima oleh Allah. Jadi ibadah itu akan berdampak, akan memunculkan nur al-ilahiyah ke dalam hati, dan nur membimbing hati itu untuk melakukan hal-hal yang baik. Yang kedua adalah ketika Anda melaksanakan ibadah itu Anda merasa nyaman. Misalnya baca Quran nikmat, itu berarti tandanya ibadah Anda diterima. Salat Anda merasakan kenikmatan, malah tidak ingin cepat-cepat salat, misalnya ingin menikmati salat itu, berarti Anda itu cirinya amal yang diterima oleh Allah. Baca Quran dinikmati karena dia merasa berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga ketika sholat, Anda kan dialog dengan Allah. Ketika kita berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala, Anda menikmati itu dan Anda tidak ingin cepat-cepat. Tetapi kalau ketika kita melaksanakan ibadah masih ada rasa berat, baksangkah kenapaan kewajiban ya, itu berarti tandanya amal kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak akan mendapat balasan apa-apa. Kena kewajiban itu saja. Itu cirinya. Silakan evaluasi diri masing-masing ya. Apakah kita sudah merasakannya atau tidak? Kalau tidak, ya berarti ya tidak diterima gitu. Itu sesuai dengan ayat Quran itu, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum, gemetar hatinya, wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana, ketika dibacakan ayat Allah bertambah iman. Kalau kita mendengar nama Allah gemetar, wah luar biasa. Ngiding adzan gemetar, wah, gemetar karena dipanggil oleh Allah misalnya. Ini gemetar karena kecelapan. Kalau Anda sudah merasakan, luar biasa berarti. Budak azan langsung kaget, ya Allah, gemetar, saya dipanggil oleh Allah. Kan azan itu kan panggilan. Nah, kalau ada bahasa di mana-mana telah dipanggil oleh Allah fulan bin fulan, berarti apa itu? Sudah mati ya. Nah, kita bayangkan ketika azan itu kita merasa dipanggil oleh Allah. Nah, itu perasaan itu. Para sahabat, para itu luar biasa itu ya. Kalau sholat, kalau mendengar azan, kelengar, sampai baca Quran kelengar. Hadza kalamu Rabbi. Nabi Rasulullah ketika sholat
itu para sahabat makmumnya itu mendengar suara apa dalam dadanya nih, ngalkal gruk-gruk. Itu dalam hadis. Saking takutnya, saking gemetarnya dia menghadap Allah karena merasa berada di hadapan Allah. Ya. Ekeding nih kemudian, orang ngetek itu cirinya. وقد تقدم هذا المعنى عند قوله من وجد ثمرات أعماله عاجلا فهو دليل على وجود القبول. وقد تقدم أنكو أمبون كاد هذا المعنى pada mereka makna عند قوله سيدنا ابن مصنف من وجد man pasara orang wajida sanemu pasara man samrata amal kebuana amal man ajilan dalam sanaleka fahuwa maka tining man fahuwa tining wajida samrat amalihi dalilun penaikan tuaki ala wujudil qabul kepada keberadaan terima. Nah, ini ada sudah di depan. Tapi jangan sampai walaupun kita tidak khusyuk, tidak merasa lezat, jangan putus asa. La tayas min qabulil amal. Teruslah beribadah ya, optimis bahwa amal kita itu diterima oleh Allah. Jangan kok tak khusyuk ya, tak terima, tak apa, jangan. Teruslah berusaha, berikhtiar untuk yang penting kita optimis bahwa Allah akan menerima amal ibadah kita. Kita ya ikhtiar saja. Nah, persoalan belum merasakan tanda-tanda tadi ya tak apa-apa, lanjut saja. Siapa tahu suatu saat juga akan mendapatkan samratu amalihi itu. Walamma kana yufhamu min hadha anna al-amal qad yakunu liqasdil jaza wa annahu mamduh dafa'a dhalika biqawlihi. Walamma kana bang semangsa bade kelakuan yufhamu panike pahami min hada dari panika tebu ya da annal amal panapa saungkuna amal qad yakunu panika kadang bade panapa amal li qasdil jaza panika karena asa jelas balis wa annahu ban saungkuna qasdul jaza mamduhun panika epoci dafa maka anu la musannif tadi kada disebut bi qauli kalaban musannif kaifa tatlubul iwadha ala amadin huwa mutasaddiqun bihi alaik. Kaifa katibana patatlubu ngamri sambian al-iwad da kalas balis ail jaza tegas balis balis ala amalin atas amal huwa tining Allah huwa tining Allah mutasaddiqun panika asadaqa bihi kalaban amal alaika atas sambian. Ay anna hadha ghairu laikin minka lianna al-insana la yatlubul jazaa minal ghair illa idha fa'ala ma'ahu fi'lan ya'udu naf'uhu ala dhalika al-ghair wa dhalika mafqudun huna lianna naf'al dhalika al-a'mali a'idun alayka la 'ala ar-rabb subhanahu li'annahu winan 'anka wa an a'malika. Kaifa kata ay anna hadha taksaung kunna panika tatlubul iwat ghairu laikin panika tak pantas mingka dari sambian lianna al-insan karena saung kunna manusia la yatlubu panika tak ngamri panapa manusia al-jaza dak kalis balas minal ghair dari orang lain illa idza fa'ala kecuali nalaikan alaqa pasera insan ma'hu asatan ghair fi'lan da kekelakuan ya'udu se'abali naf'uhu panapa manfaat fi'al ala dzadikal ghair daripada kali seorang lain wa dzalika zalika disa saya sebut mafkudun panike sapiaki huna eka ya amal lianna naf'atil kal ahmal karena saungkun manfaat ka di sebanyak-banyak amal aidun panika abali alaika atas sambian la 'ala rabbi punten daripada kepangiran subhanahu liannahu kana saungkun rabbu Allah ghaniyun panika zat sesoki angka dari jauh dari sambian wa an a'malika dari banyak-banyak amal sambian. Kalau melihat makalah tadi katanya pensyarahnya itu
man wajada samrata ajian fawadin ala wujudil qabul min wujudanu samarati ta'at. Nah, seakan-akan begini pemahaman man wajada samrata amali ajian fawadin ala wujudil qabul, bahwa beribadah mengharap balasan itu seakan-akan baik ya, seakan-akan tidak apa-apa. Dan wa annahu mamduh, tidak apa-apa kita beribadah mengharap balasan, itu kan seakan-akan begitu pemahaman ayat tadi. Maka oleh musannif hal ini ditolak, artinya dijelaskan kaifa tatlubul iwad ala amad wa huwa mutasaddiqun alaik, bagaimana mungkin kamu mengharap balasan dari Allah atas pekerjaan, atas amal yang kau kerjakan, padahal wa huwa mutasaddiqun bihi alaik, amal yang dikerjakan oleh kita itu adalah sebagai bentuk sedekah dari Allah kepada manusia. Orang mengharap balasan ketika mengerjakan sesuatu yang manfaatnya kembali kepada orang lain. Seorang pekerja, orang yang alakoh, orang bekerja di perusahaan, bekerja di sebuah lembaga misalnya, pastinya dia akan mengharap gaji, mengharap balasan, mengharap pemberian ya, honor ya. Kenapa? Karena dia sudah mengerjakan sesuatu yang pekerjaan itu manfaatnya kembali kepada orang yang tadi, majikan tadi, kembali kepada perusahaan. Kita mencangkul sawah, macol atau meca, itu kan berhaklah minta balasan, minta imbalan. Kenapa? Karena kita sudah mengerjakan sesuatu yang manfaatnya kembali kepada orang lain. Nah, kalau ibadah, masa pantas kita minta balasan? Padahal ibadah ini manfaatnya tidak kembali kepada Allah, tapi kembali kepada manusia itu sendiri. Kaifa tatlubul iwad, minta balasan ya. Ceringlah, amal itu sendiri adalah bentuk sedekah dari Allah yang disedekahkan kepada manusia. Manfaatnya tak boleh ke Allah, tapi manfaatnya kembali kepada manusia. Oleh karena itu tidak pantas kita itu mengharap balasan, imbalan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita betul-betul mencintai Allah, katanya di depan itu laisal muhib alladhi yarju min mahbubihi wadan ya. Bukan pencinta sejati jika masih mengharap sesuatu dari orang yang dicintai ya. Tidak usah minta balasan, tapi Allah pasti membalas, saudara. Pasti Allah akan membalasnya, tapi kita sudahlah, tak usah minta balasan ya. Itu bagi orang yang sudah makomnya seperti ini. Tapi bagi masyarakat awam ya perlu juga adalah untuk memotivasi. Bahkan yang saya sampaikan itu, Islam itu awal-awal ketika mengajak orang kufar, orang kafir kepada Islam kan diiming-imingi lah ya. Ayo masuk Islam, kalau kamu masuk Islam nanti orang Arab kan senang ngabinih ya, senang beristri, bahkan ada yang 10 lebih dan sebagainya. Kalau kamu masuk Islam nanti loh di surga, walakum fi azwajun mutahharah, di surga nanti sama punya istri banyak, bukan hanya 10, 40 lebih gitu loh. Mutahharah, yang suci, artinya seluruh perawan gitu loh. Tidak seperti dunia. Nah, itu kan iming-iming mereka senang kepada Islam ya. Kepada orang pemabuk, ayo masuk Islam, nanti di surga ada sungai Khomer lah, ngihun ngenom lah langoy ngenom. Itu kan iming-iming Al-Quran kepada orang-orang kafir pada waktu itu agar supaya tertarik dengan Islam. Kalau Anda masuk Islam, Anda akan masuk surga. Surga itu apa? Jannatin tajri min tahtihal anhar. Surga itu kebun yang di bawahnya ada sungai-sungai yang mengalir, ada buah-buah dan sebagainya. Kan sederhana, pondok pada surga, pada sungai, pada elaho sungai. Dikelilingi surga ini. Kan itu. Sehingga orang tertarik. Bagi orang masyarakat awam ya ayolah, ayo ibadah masuk surga adalah dah apa. Tapi bagi orang yang sudah ini pengalaman seperti ini, salik
ya tidak pantas mengharap balasan dari pekerjaan yang kita kerjakan kepada Allah, karena pekerjaan amal ibadah yang kita kerjakan tidak akan kembali kepada Allah, tapi kembali kepada man tausapentabon pasti abel ini kan naf'uhu ya'udu ilaina, tidak diminta pun ya, Allahumma inni as'alukal jannah pasti nih kan abeli boleh tausapentah, karena itu sudah fasilitas sebagai orang yang beribadah kepada Allah. Tahu sakit penta sampai cakang ibadah pasti swarga, anda husnul khatimah beribadah ya pasti swarga, tak kira masuk ke neraka. Tapi kalau kembali ke tauhid ya tidak apa-apa. Allah memasukkan anda ke neraka walaupun anda ahli ibadah, tapi Allah ridho, itu menurut masyarakat awam jangan. Justru untuk motivasi kepada masyarakat itu, sehingga kadang motivasi itu kadang keterlaluan, kadang nih melambak nih banyak hadis maudhu adalah hadis tidak jelas tidak sanadnya adalah kadang begitu, agar supaya apa masyarakat awam semangat. Contoh misalnya coba dicari hadis tentang fadailu salawat tarawih, kan pen malam pada fadilah salat tarawih malam sekian itu akan sekian, pada ben haji sekian. Wah, anda coba dicari di kitab-kitab hadis, kan itu di Duratun Nasihin ya. Itu kan untuk motivasi, tapi kadang pas ini untuk memotivasi orang kadang itu membuat fadilah yang luar biasa. Dan cirinya hadis maudhu itu katanya, saya tidak mengerti maudhu, tetapi cirinya hadis maudhu itu amal enteng pahala besar, itu cirinya dalam ilmu mustalah hadis. Makanya kadang pernah ada usulan mau memposting itu, saya agak kurang setuju lah, karena walaupun tuh rata-rata tersebar lah, tapi kalau itu betul-betul hadis Nabi atau tidak, nah ini kan perlu. Tapi kan itu untuk motivasi masyarakat semangat untuk sholat tarawih. Yang ada hadisnya kan man shoma ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddam min dhanbi. Barang siapa yang qama ramadan ay al-qiyam fi ramadan lis-salat wa al-ibadah imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddam min dhanbi. Nah, itu adanya. Tapi kalau tarawih setiap itu kan kurang. Nabi Muhammad itu kan salat dalam hadis kan hanya 3 malam berjamaah. Setelah itu enggak, khawatir diwajibkan. Wa kama annal jazaa yakunu 'ala al-'amal yakunu aidan 'ala as-sidq ay al-ikhlas fihi wa huwa ghairu laikin aidan. Wa kama annal jazaa banakati sa'unkuna lasbalas yakunu panakabada panapa jazaa 'ala al-'amal atas amal yakunu badah panapa jaza aydan pole ala sidq kita pada ka bener al ikhlas tegese ikhlas fihi dalam amal wa tining yakunu ala al amal ila akhirih ghairu laikin mereka tak pantas aydan boleh. Walidha qala ban kana bani qala adabu usannif am kaifa tatlubul jazaa ala sidqin huwa muhdihi ilaik ay kaifa atau wakati apa tatlubu ngamri saman al jazaa dak balas ala sidqin dapat ka bener dalam beribadah ay ikhlas fil amal takasa ikhlas dalam amal huwa tiding Allah muhdihi panika beri hadiah Allahu daka sidq ilaika dak sambian wa abbara ban kabai ibarat musannif bit tasadduq kalaban tasadduq wal ihda ban ihda sedekah ban hadiah tambihan karena mekeleng memberikan peringatan alama atas barang dukir saya sebut pada amma wa watining ma dzukir anna dzalikal amal panika saungkuna ka disa amal wal ikhlas ban ikhlas fihi dalam amal
lam yakun panika tak berada panapa amal illa limanfaatika kecuali panika karena manfaat sampeyan. Fa talabul iwadi wal jazaa idan ala dzalika fi ghayatil qabhi. Fa talabul iwad maka tining ngamri balesan atau rop wal jazaa ban balesan idan nalaikan ka iya ala dzalika atas amal fi ghayatil qabhi panika tetap ada dalam pungkasna kecubaan. Walida ban karena panika sadara matal al-kalam panapa kalam bi kaifa kalaban lafat kaifa al-mufidati sa'abri faidatil istifham kang kui istifham pertanyaan wa ta'ajjubi istifhami ta'ajjubi beri faidah daka istifham mana istifham at-ta'ajjubi sepengsa kasambu takbihan karena ngangkep cuba lidzalikal wasfi daka sifat wasta'mala ban ngangkui ke musannif lafdhas sadaqah daka lafaz sadaqah fil a'mali zahira dalam banyak amal zahir wal hadiyah ban lafaz hadiyah fi suduq fi sadaqi dalam kependeran sadaq pender allati huwa tining sadaqah wal hadiyah min al-a'madil batinah sadaq huwa tining sadaq min al-a'madil batinah panika dari banyak amal sebangsa batin wa alaihi ban panika atas sadaq madaru qabudil a'malil zahira tining pokon terima banyak amal zahir isy'aran karena abri isyara anu tuaki bitabayunihima kalaban perbedaan keduanya sadaq ya sadaq bi ikhlas ya sebenarnya bitabayunihima kalaban perbedaan keduanya sama ya as-sadaqah wal hadiyah fi syaraf dalam kemuljaan kata bayuni sadaqah wal hadiyah akatia perbedaan sadaqah dan hadiyah fa innal ula maka saangkuna pertama yaitu sadaqah yuksadu panika saja biha kalaban ula al fuqara pasal banyak fakir wa thaniyat taban sekap yang dua ai hadiyah al aghniya panika banyak orang paserah banyak orang soki fatadullu ala syarafil muhda ilai fatadullu maka anu tuaki panapa saniyah ala syarafil muhda ilai pada kekamuljaan perkara hadiaki ilai pada kaal kaifa tatlubul iwad ala amalin huwa mutasaddiqun bihi alaik bagaimana mungkin anda mengharapkan balasan dari Allah terhadap sebuah amal sedangkan Allah yang mensedekahkan amal itu kepada kita ya. Jadi amal itu diibaratkan sedekah itu diberikan kepada fuqara. Manusia itu kan fakir. Maka oleh Allah diberi sedekah. Allah bersedekah kepada manusia dengan apa? Dengan amal, memerintahkan pekerjaan-pekerjaan yang wajib dilaksanakan. Itu. Sedangkan wa am kaifa tatlubul jaza ala sidqin huwa muhdihi ilaik. Terus bagaimana kamu mengharapkan balasan atas keikhlasan sebuah amal? Misalnya Anda beribadah dengan ikhlas padahal huwa muhdihi ilaik. Ikhlas itu sendiri adalah hadiah dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita.
sehingga ya tidak pantaslah mengharap apapun. Kalau kita beramal, beribadah, ibadah itu adalah sedekah Allah kepada kita karena kita fakir. Kalau kita bisa beribadah dengan ikhlas, ki ngarbalasan, bagaimana bisa mengharap balasan? Padahal keikhlasan Anda ketika beramal itu adalah hadiah dari Allah Subhanahu. Hadiah itu adalah penghormatan. Orang akan mendapat hadiah karena penghormatan, prestasi dan sebagainya. Sehingga Anda misalnya beramal baik ikhlas atau tidak ikhlas, apalagi tidak ikhlas, tidak pantas mengharap balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi Anda ikhlas atau tidak, ya sudah, semuanya lillah. Jangan mengharap, niatnya adalah apa? Lil imtisalan li amrillah, ngikuti perintah Allah, itu yang baik. Tidak harus mengharap balasan surga. Misalnya ud'uni astajib lakum, berdoalah kalau kalian kepadaku maka akan aku kabulkan doamu itu. Kalau orang yang arif seperti awal-awal itu, bukan niat untuk astajibnya yang menjadi titik tekannya, tetapi ud'uni itu adalah perintah oleh Allah yang harus dilakukan, berdoa. Karena dengan berdoa itu kita menunjukkan bahwa kita butuh kepada Allah. Bukan astajibnya. Kalau kita kan melihat astajibnya, jadi doa orang sebarang sana pasti dikabulkan oleh Allah. Kalau orang yang sudah al-arif, ya bukan astajibnya yang dilihat, tapi ud'uni, diperintah. Tadi kalau tidak dilaksanakan berdosa saya, itu. Maka ada hadis ad-du'a mukhul ibadah. Doa itu adalah inti daripada ibadah. Puasa doa supaya kita itu bertakwa. Salat sama doa. Semuanya adalah zakat, haji itu doa. Dan itu rata-rata ada doanya. Itu intinya, adalah intinya ibadah di sana. Bentuk sebagai doa. Itu. Inilah peringatan ke musannif agar supaya kita tidak terlalu astajibnya, tetapi ud'u imtisalan li amrillah wa wajidinabu nawahi. Anda meninggalkan maksiat tapi tidak ada niat karena mengikuti perintah Allah, tidak ada pahalanya kan, imtisalan. Itu Anda tidak bermaksiat, tidak melihat kemaksiatan, karena tidak ada kesempatan memang, ya tidak ada pahalanya. Tapi kalau Anda niat tidak melihat kemaksiatan itu karena Allah, ya, maka akan berpahala. Qaumun tasbiqu anwaruhum azkaruhum. Qaumun situng kaum tasbiqu angadai anwaruhum, mana banyak-banyak anwar kaum, azkaruhum dak banyak-banyak zikir kaum. Wahumul majdubun, tining kaum al-majdubun, pana banyak-banyak orang sajadab, al-muradun saya karapaki kepi. Ada seorang kaum yang cahaya hatinya mendahului zikirnya. Dia mendapat nur dulu tanpa berzikir. Itu adalah orang jadzab. Ada orang nanti zikir dulu baru mendapat nur, yaitu salikun nanti ada. Falamma wajahathumul anwar, maka samang-sanang ngadepi humda kemajdubun al anwar, panapa banyak-banyak nur, hasalat maka hasil minhum dari majdubun al azkaru, panapa banyak-banyak zikir, bila takalluf, kalaban tanpa paksaan, wala ta'malu, bentak ngelakoni, wala tu'malu, wala ta'ammulin, bila takallufin, kalaban tanpa paksaan, wala ta'ammulin, ben punten tanpa perintah, bal bisuhulatin, balik kalaban gempang, wa khifatin, ben ringan enteng, ya. Jadi ada kaum nurnya mendahului zikirnya, nur dulu kemudian baru zikir. Jadi ketika ada nur itu, maka mereka hasrat minhumul azkar, maka akan berzikir tanpa dipaksa, tanpa diperintah.
Qaumun ini orang-orang jadab seperti ini. Qaumun ban situng kaum, wa qaumun ban situng kaum tasbiku ngadai azkaruhum pada banyak-banyak zikir kaum, anwaruhum da banyak-banyak nur kaum. Wa hum tining kaum al-muridun as-salikun. Panika banyak-banyak murid as-salikun se ajadan kapi. Ada kaum, sebuah komunitas, sebuah beberapa orang yang zikirnya mendahului nurnya, artinya harus zikir dulu baru mendapatkan nur dari Allah. Di proses di zikir baru nur. Kalau tadi dia mendapat nurullah, anwarul ilahiyah, baru kemudian mereka berzikir. Ini bedanya. Ini sama dengan ada dari atas ke bawah, dari bawah ke atas. Dari salik ini dari bawah berzikir kemudian dapat nur. Kalau jadab dapat nur kemudian berzikir. Wadzalika tiningkai sebut lianna sya'nahum kana sa'ungkuna panika kana sa'ungkuna perkarana al-muridun as-salikun, muridnya. Kalau sekarang bani murid peserta didik siswa, tapi murid itu kan dipakai di madrasah, murid. Orang yang seakarab berarti murid kelas 1, orang yang nyari ilmu, akarab nyari ilmu. Lianna sya'num kana sa'ungkun perkarana al-muridun as-salikun al-mujahada panika mujahada merangi nafsu wal mukabadah ban payah. Laqad khalaqnal insana fi kabad, berpayah-payah perang melawan nafsu kan lebih capek, lebih melelahkan daripada perang melawan orang kafir, orang musuh. Fayatuna maka datang ke kaum nekani ke kaum bil azkar kalaban banyak-banyak zikir fi hali takallufin dalam tangkana maksah takalluf maksa jengaja minhum dari muridus salikun wa ta'ammulin ban perintah lihat sudah kana supaya hasil biha kalaban azkar al anwar pada banyak-banyak nur. Fal awwaluna wasalu bi karamatillahi ta'ala ila ta'atillah wa yasduqu alaihim qawluhu ta'ala yakhtassu bi rahmatihi man yasha. Fal awwalun maka tining banyak-banyak orang yang pertama yaitu majudubun wasalu panega dapat kapi awwalun bi karamatillah kalaban karamata Allah, karamana Allah ta'ala ila ta'atillah dak ka ta'at dak Allah. Wa yasduqu bana penderi nyocoki alaihim atas kafi awwalun qauluhu ta'ala pada pun Allah ta'ala yakhtassu bi rahmatihi man yasha, yakhtassu anantuaki pasal Allah bi rahmatihi kalaban rahmat Allah man yasha manda orang yasha usakasokan pasal Allah. Wal akharuna apa akharun tining selain kafi ay muridus salikun wasalu banika dapat bi taatillah kalaban taat ka Allah ila karamatillah da karamana Allah subhanahu wa ta'ala wa yasduqu bener atau nyocoki alaihim atas kapi akharun qauluhu ta'ala pada pun Allah ta'ala walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana al-ayah. Walladzina tining orang banyak jahadu se jihad berjuang kepi fina dalam sengkok dalam jalan sengkok lanahdiyannahum panika yakte angku nutuaki ka sengkohum dan ladina subulana ada banyak-banyak jalan sengkok al-ayah. Nah ini sama diulang-ulang sebetulnya. Jadi orang jadab nur dulu baru zikir. Jadi nurnya itu membawa dia bisa berzikir kepada Allah. Sedangkan orang-orang salikun berzikir dulu baru kemudian bisa mencapai anwar, al-anwarul ilahiyah. Ini sama dengan ayat Quran yakhtassu bi rahmati may yasha. Allah memberikan keistimewaan dengan rahmatnya orang yang dikehendaki. Artinya orang jadab itu adalah orang-orang yang dikehendaki oleh Allah agar supaya dekat dengan Allah, beri karomah sama Allah, orang-orang pilihan Allah. Sedangkan kita orang-orang muridus salikun
adalah orang-orang yang berusaha, berjuang, berupaya agar supaya menjadi orang yang dipilih oleh Allah dengan cara bagi mujahadah. Jadi ini prosesnya. Itu bedanya antara majdzub dan salik. Mujahadah, jadi dengan taat mendapat karomah. Tapi kalau orang jadab, karomah dulu baru taat. Ini sudah sesuai dengan ayat Quran. Ini merupakan ya tidak keluar dari Quran. Ya, kalau orang salik itu tadi walladzina jahadu, kan proses jihadun nafsi, baru bisa mendapatkan karomah dari Allah. Sedangkan orang yang jadab itu adalah orang-orang terpilih. Tetapi sekali lagi, walaupun kita misalnya mujahadah dan riyadhah ini, ya, tidak harus mengharap mencapai puncak. Artinya apa? Ya pasti aku jadi wali. Wali itu juga karomah, bukan berarti amal riyadhah kita yang mengantarkan kita menjadi karomah, bukan. Karomah juga pemberian dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Zalikal fadlu minallah, ya. Hadza min fadli rabbi. Jadi prosesnya nikmati aja. Di proses ini dinikmati, proses. Kalau kita ya ini muridus salik harus berproses. Dan tidak usah mengharap menjadi orang jadzab, karena orang jadzab pilihan. Pas bercita-cita ingin menjadi jadzab, apalagi pas majadzab, ini bahaya. Summa dzakara, maka kara-kara nutur muslim ibaratan ukhra, deka ibarat selain dibayani hadil fariqain, kaangkui ajelasaki tingkatan dua golongan. Ini kebon dua golongan jadab basalikun biqauli kalaban dawuna ke musannib zakirun, orang sa'zikir, zakara azikir pas ada zakir, liyastanira supaya terak qalbuhu panapa atina zakir wa huwa tining zakir as-salik panika orang salik, wa zakirun ban orang sa'zikir istanara seampun terak qalbuhu panapa atina zakir, fakana maka bada pasada zakirun panika orang sa'zikir. Ada orang berzikir agar supaya hatinya bersinar, hatinya bersih. Ada pula orang yang berzikir yang karena hatinya itu bersih lebih dulu. Istanara qalbuhu awalan, fi'il madhi, ya. Hatinya bersinar, mendapat nur dari Allah, akhirnya kemudian dia berzikir kepada Allah. Kita itu berzikir yastanira qalbu, zikir itu yang akan membuat hati kita terang, membuat hati kita bersih. Dan itu banyak sekali di dalam Quran perintah-perintah berzikir itu. Dan zikir ini intinya sebetulnya. Misalnya, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Wahai orang beriman, ingatlah kamu kepada Allah dzikran katsira, dengan zikir sebanyak-banyaknya. Wasabbihuhu bukratan wa asila. Ada ayat fadhkuruni azkurukum washkuruni wala takfurun. Berzikirlah kamu kepadaku, maka aku akan ingat kepadamu, ya. Bahkan solat itu intinya adalah zikir kepada Allah. Aqimis salata li dzikri, didirikanlah salat untuk berzikir kepadaku. Begitu banyak di Quran itu tentang zikir. Intinya di sana kita tuh ketika zikir enggak kepikiran itu gitu. Ini intinya pada ibadah. Makanya ada di depan ada zikru. Zikir itu adalah babun min abwabi wilayatillah. Zikir itu adalah salah satu pintu untuk menuju masuk ke pintu kewalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu mentorati wali ya banyak zikir, itu pintunya di sana. Lebih baik Anda berzikir, lisan Anda berzikir tidak khusyuk daripada Anda tidak berzikir sama sekali, gitu. Ya pokoknya zikir tak khusyuk tak masalah, itu lebih baik karena lidah kita terus menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Itu. Dalam ayat yang lain misalnya tentang salat Jumat, ya ayyuhalladzina amanu
idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillah. Zikir, padahal itu zikir sholat. Bersegeralah untuk ke zikir, itu sholat sebetulnya. Tapi Allah menyebutkan inti daripada itu zikir. Ya. Maka kalau dulu ulama dulu kan pegang tasbih yang 99, kadang ada yang tasbih pakai apa itu angka-angka. Mungkin tasbihnya ngakui HP. Itu sekarang ya. Nunduk tok nih. Itu sekarang zikirnya. Kadang mata aku tasbih takut ria takut HP. Ada di media sosial itu nunggu Quran dalam Martin HP. Padahal aplikasi banyak, Quran ada di HP kita, tapi repot memang banyak anu. Wa huwal majdub, wa tining ini zakira istanara fakana zakira al majdub paneka majdub orang yang majdub. Fa dzikru maka tining zikir lahu akan di majdub kan nafasit tabi'i, akatia nafas sebangsa tabiat, bal ashalu balik lebih gampang. Jadi orang majdub itu nafasnya itu zikir, maka lebih mudah daripada itu, lebih mudah daripada nafasnya. Jadi mengalir begitu saja. Itu orang jadab. Setiap aliran darahnya itu zikir, bahkan setiap detak jantungnya itu zikir. Ya, ini. Wa taqaddama bi khilafil awwal kalaban bi tanazai pertama yaitu salik. Wa taqaddama banapun keadaan salik pada pasang kuna salik atammu panika lebih sempurna minal majdub itu pang dari orang yang sejadab. Lianna al-awwal karena sungkun pertama yaitu salik arafa panika uning pasal salik tariqan dak kelencelan tu silu semedepak panapa tariq biha kalaban qalbun ilallah dak ka Allah wa nalahu ban ngaule pasara salik huda ka tariq fiha dalam qalbun ghayat at-ta'ab dak kapungkasna kepayahan wal musyaqqah ban kemusyaqqatan wal majdub laisa kadzalik wan majdub tining orang sajadab laisa panikata ada pasada majdub kadzalika panika kati disebut ya. Salik itu lebih utama karena melalui proses yang sangat panjang, banyak pengalaman-pengalaman di dalam perjalanannya dia menemui rintangan-rintangan dan godaan-godaan, dan dia sudah mengenal bagaimana cara mengatasi, menyingkirkan rintangan-rintangan itu sehingga benar cocok dengan man salaka tariq jalan sesangat penuh rintangan. Majdub kan tidak melalui rintangan-rintangan seperti yang dihadapi oleh salik, dia karena sudah hatinya berzikir bersinar duluan adalah. Makanya berzikir bagi orang majdub itu kan nafasit tabi'i, seperti bernafas. Andalakah indah ketika kita bisa bernafas, misalnya setiap nafas yang keluar itu menjadi zikir, setiap jantung yang berdetak itu zikir kepada Allah, luar biasa. Nah, kalau bagi orang jadab itu biasa, tapi bagi salik ya harus berusaha memaksakan itu, membiasakan itu. Allah gitu. Itu harus biasakan. Ini mengapa musannif mengatakan salik atammu minal majdub, karena melalui proses panjang. Sedangkan majdub enggak, wal majdub laisa kadzalik. Wa hada binaun, wa hada yang pernah disebut binaun panika ajnengaki ala annal majduba saungkunna orang yang majdub jadab la tariqa panika tada lancadan lahu ikan di majdub wa huwa tining hukum kadzalika panika katisa sebut ya bin nisbati kalaban ibang saakili aglabil majadib deka lebih lumrana orang-orang yang sejadab itu. Sehingga karena majdub itu tidak melewati sebuah jalan yang panjang, wa illa fa ba'dhum lahu tariqun
tawadha inayatullah fa wa illa balam punten fa ba'dhum maka tining sebagian majadib lahu panakaikan dia ba'dhum tariqun tining lan jalan tawadha sa'alepet melipat hada ka tariq inayatullah panapa pertolongan Allah ta'ala lahu daka ba'dhum fasalakaha maka ngalebati pasada ba'dhum hada ka tariq musri'an hale kencangan ilallahi ka Allah ajilan hale kencang tor kencang kama marra akati padang marsabun kaada panapa amma ini sama karena itu tidak menempuh proses panjang tadi. Falam tafudhu tariq maka ta'appathu daka ba'dhum at-tariq panapa dan jalan ya. Ini tapi ini sebagian tidak semuanya ya. Wa innama fatahu mata'ibuha wa tulu amadiha wa innama fataban ang pastana patuhu daka ba'dhum mata'ibuha panapa banyak-banyak kepayaan tariq wa tulu amadiha ban abita mangsana tariq. Jadi ada sebagian jadab masih menempuh tariq tapi lebih cepat dari salik sehingga walaupun dia menempuh tariq tadi jalan menuju Allah tadi ya dia tidak capek, tidak payah karena langsung mendapat pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Bagi seorang salik ya harus berjuang, berjihad melawan nafsunya. Ya, begitu. Summa asyara ila ma yata'allaqu bil majdub wasalik, maka karya-karya beri isyarat musannaf ila ma da barang yata'allaqu sa'kumantang panapa amma bil majdub kala ban orang si majdub jadab wasalik ban salik jami'an hala sakapin bi qauli kala ban da buna musannif ma kana zahiru dzikrin illa am batin syuhudin wa fikrin, maka tak bada zahiru dzikrin panapa zahir dzikir ai zikrun zahirun tekasa zikir si zahir illa am batini syuhudin wa fikrin, kecuali dari dalemah kesaksian wa fikrin ban fikiran ai illa an syuhudil maula batinan wa fikrin fihi ay illa an syuhudil maula tekasa kecuali dari ningaleh atau nyaksi pangeran batinan dalam batina wa fikrin ban berfikir fihi dalam maula fakullun maka tin sapan-sapan situng-situng minal majdubi dari orang sejadab wasalik ban orang sesalik lam yadhkur panika ta'zikir pasara kullun zahiran dalam zahira dalam tampan illa ba'da musyahadatir rabb, kecuali semarina nyakse pangeran wa fik batinan dalam batina wa fikin ban berfikir fi dalam rabb wa in kana al majdubu yudriku dzalika wa in kana ban senajan bada al majdub pasara orang sejadab yudriku panika anemuh pasara majdub zalik dak kadisa saya sebut ay musyahadur rabb wasalik tining orang sesalik qad la yudriku panika tor kadang ta anemuh pasara salik hudaka musyahadatir rabb li ghalaz basyariyati kana kantelah sifat kemanusiaan salik falam yafqud maka tak elang ad-nurus sabiq panapa nur seampun kaada bil kulliyah kalaban sekapina illa bil kulliyah kalaban sekapina totalitas illa wa illa lama amkana minhu dzikr wa illa ban lamun puntan lama amkana maka yak tak kongang minhu dari salik az-zikr panapa zikir wa qad taqaddama banangku kaada qaulu panapa dabuna musannif laula warid maka na wirdun laula waridun lamun tada panapa warid perkara sewu dateng maka nama kata eta wirdun panapa wirid
walau la tajalli ban lamun tada panapa pertelahan Allah lam yakun, maka tak mungkin tahalli laulat tahalli lamun tada panapa tahalli menghiasi diri dengan sifat-sifat yang baik, lam yumkin maka tak kongang at-tajalli panapa tajalli. Wal muradu tining saya kira pakai bidzikri kalaban dzikir huna kaya sairul a'mal, panaka sekalian banyak-banyak amal al-zahira saya zahir. Zikir itu bukan hanya bil lisan, tetapi amal-amal zahir, salat, puasa, zakat itu semuanya zikir. Wa abbara bihi bana akabai ibarat musannif bihi kalaban dzikir anha jauh dari a'mal, li'annahu kana sa'un kun zikir ruhuha paneka rona a'mal, wal istimalihi ban karena mengkona zikir ruh ya alih tepada ka zikir. Fakulun maka tina sapan satu minasyuhud dari kesaksian wal fikri ban berfikir, yarji'u paneka abali pas panapa kullun dil majdub ke orang sejadab wasalik ban orang sejalan ya Allah, wa yahtamilu ban ketangkung rujuul awal panapa abalina se pertama yaitu syuhud dil awal deka se pertama, wasani ban sekapeng dua lisani kandi sekapeng dua ai fikir lisalik. Jadi tidak ada zat zikir yang tampak oleh manusia itu kecuali dia zikir itu muncul karena sudah menyaksikan, sudah berfikir tentang Allah Subhanahu wa taala. Orang yang saat zikir ini kemun karena itu syuhudu ar-rabb ya. Ada kita melihat bencana langsung enggak kepikiran biasanya. Ada gempa langsung enggak kepikiran itu. Zikir langsung ya, gitu. Jadi ini orang yang salik dan majdub tadi zikirnya sama-sama. Mereka keduanya berzikir karena muncul dari batin yang sudah menyaksikan kebesaran dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kalau salik seperti kita itu berat memang ya, berat. Masih ada godaan-godaan untuk mau zikir, pada nelpon, pada zikir, pada SWA dan sebagainya. Apalagi misalnya tepan mau misalnya zikir dengan Quran, orang ngaji pada telepon dari bekal, sahabat pun tak jadi. Anu gitu. Afukah pada telepon. Burung nih. Saya afukah. Saya mau pada telepon dari bekal biasanya. Asyhadaka min qablu ayyashtashhidaka, wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.